Iya, Anda masih bersama saya dan tamu istimewa saya, Pak Yusuf Kalla. Jadi memang passion Bapak sekarang setelah tidak di pemerintahan lagi, Bapak ingin aktif kalau diminta untuk mendamaikan ya Pak ya, mendamaikan daerah-daerah yang membutuhkan. Ya kan beramal namanya kan kalau kita damaikan orang. Kalau kau berkelahi dengan suamimu bilang sama saya, nanti kita damaikan. Iya Pak, betul. Karena dia besar di Makassar. Ya itulah. Nah, bicara soal Makassar Pak, coba kita lihat dulu foto ini. Oh, Bapak lihat di sini Pak. Tuh Pak. Ini Bapak tahu di mana? Biasanya begini Makassar lah nih. Biasanya kalau gini Makassar. Bagaimana kalau Bapak mulai mendamaikan Makassar dulu supaya kalau demo nggak rusuh Pak? Saya sudah mencoba tapi susah ini orang. Dia orang Makassar susah mendamaikan sesama orang Makassar gitu. Oh, jadi syarat utama Bapak kalau mau damain satu daerah yang penting bukan bau-bau Makassar ya Pak? Ya, karena orang Makassar mesti berkelahi baru selesai kan. Kenapa ya Pak ya kalau demo di Makassar selalu begitu Pak? Ya, pertama tentu ada situasi ya seperti tadi itu, mungkin suatu ada yang mungkin tidak terselesaikan atau ada isu. Kedua, temperamental memang agak beda sedikit, hampir sama orang Batak lah gitu kan. Ya, sama kau lah itu kira-kira. Medan nggak begitu loh kalau rusuh loh. Sama lah. Tapi menarik ya, Bapak tadi kan bilang, Makassar sama aja orang Batak juga begitu keras. Apa jadinya sebuah perdamaian kalau yang duduk orang orang Bugis, yang kata Bapak tadi panasan ya Pak, dengan orang Batak, menurut Bapak jadi damai apa jadi rusuh? Oh, tidak berkelahi karena masing-masing punya posisi yang sama. Sama apa? Sama-sama pemarah? Sama marah. Kita dudukkan orang Bugis dan orang Batak. Kami panggilkan Pendeta Damanik. Ayo kita berikan tepuk tangan. Beliau adalah mantan narapidana Usman Poso yang merasa sangat berhutang budi dengan Pak Yusuf Kalla. Silakan Pendeta Damanik. Kaget, surprise nggak ada Pak Pendeta? Iya, dulu kepalanya berharga 1 miliar nih dulu. 1 miliar Pak? Berapa 1 miliar atau lebih? Ya sekitar itu Pak. Wow Pak. Iya, masing-masing ada harga. Kepalanya Pak Pendeta ini Damanik, masing-masing sendiri. Dasar Bapak saudagar ya, yang diingat satu kepala 1 miliar gitu loh. Mereka yang bilang, bukan saya. Ya tapi Bapak karena Bapak dagang inget aja gitu loh 1 miliar. Karena yang lain nilainya cuma 100.000, dia 1 miliar. Dia saingan yang tertinggi. Pak, jadi itu tadi dibawa-bawa suku kita Pak. Katanya itu sama lah kayak orang Batak gitu. Makanya saya nanya, Bapak ini kan mantan narapidana kasus Poso ya Pak ya. Iya. Bagaimana seorang narapidana bisa begitu berterima kasih pada orang Bugis satu ini? Ya, memang ya dalam konflik Poso waktu itu saya salah satu orang yang suka marah-marah kepada Pak JK. Oh marah? Ancam-ancam saya. Ancam? Saya ajak berkelahi. Orang yang pertama berani mengancam seorang Pak JK adalah Pak Damanik? Di lapangan lagi, di tentera itu. Diancam semua orang, saya di situ. Pak SBY juga ada. Gimana ngancamnya Pak Damanik? Tidak keras. Ya pokoknya marah-marah, tapi marahnya beda dengan marah orang yang di Pansus Senturi gitu ya. Ya beda kualitasnya gitu. Beda ya. Ini karena terlalu banyak orang yang menjadi korban gitu ya. Tapi saya mau coba mengingat kembali, Pak JK waktu itu dimarah-marahin sama orang seperti Pak Pendeta Damanik ini gimana mereka? Oh dia marah kencang, sampai saya bilang, kau kan orang Batak, ini Poso ini. Udah bilang, saya orang Poso, kan istrinya orang Poso. Iya kan? Saya bilang, kau kan orang Batak itu. Ya, benar. Galak ya Pak dia? Galak, saya sama-sama galak. Oh yang begitu galak dihadapi galak. Tidak boleh ada di bawah, mesti sama. Pak JK, Pak Pendeta Damanik ini secara khusus menulis blog di Kompasiana yang begitu berterima kasih pada Pak Yusuf Kalla. Apa yang membuat Pak Damanik ini jatuh hati pada Pak JK? Ya begini, pertama tentu kerja-kerja rekonsiliasi yang beliau lakukan. Kalau saya mengistilahkan ya beliau ini bukan karena beliau dari samping saya enggak gitu ya, bahwa beliau the real reconciliation adalah defender gitu ya. Wah, boleh kita kasih tepuk tangan dulu? Iya. Karena beliau mengatakan apa yang sebenarnya. Gitu. Mungkin Pak JK masih ingat waktu itu ketika beliau mengatakan, gimana kamu di Poso ini gitu. Satu teriak haleluya, satu teriak Allahu Akbar,
baku bunuh gitu loh. Iya. Terus saya juga 2 tawaran, beliau mengatakan begitu. Mau perang terus atau mau damai? Pilih salah satu. Mau perang saya fasilitasi, mau damai fasilitasi. Ya tentu kami mau damai toh. Jadi saya tidak heran kali ketika beliau mengatakan misalnya kalau orang itu baik-baik, kalau dia perampok gitu, seperti Senturi itu kan. Gitu. Ya model-model seperti itu bahwa ternyata memang seorang yang mengupayakan perdamaian adalah seorang yang bisa mengatakan A sebagai A, B sebagai B, dan itu penting di negara ini. Dan itu Anda temui di seorang Bapak Yusuf Kala. Kita juga, tapi sebelum itu saya mau tanya, jadi Pak Damanik ini termasuk yang kangen Pak JK juga ya? Tentu. Waduh, ngomongnya mesra banget tentu. Ya karena gini ya, ketika saya dalam proses hukum, saya menerima pesan dari Bapak gitu ya, melalui Dr. Farid. Saya kira. Apa pesannya? Supaya saya bisa terus meneruskan studi saya, misalnya ke S3 dan seterusnya gitu ya. Dan kemudian setelah keluar dari penjara, beliau menerima saya di kantor beliau. Dan pertanyaan pertama dari beliau ketika kami bertemu adalah, bagaimana sehat? Ada yang membuat Anda menderita di penjara? Bagaimana istri, anak? Itu pertanyaan yang bagi saya sangat luar biasa. Ya. Seorang wakil presiden itu ya? Seorang wakil presiden, tapi bisa menanyakan sesuatu yang begitu personal. Ya. Jadi Pak Pendeta merasa tersentuh ya? Benar. Dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Pak JK? Tersentuh dan malu. Karena? Ya malu karena dulu maki-maki beliau gitu kan, nggak sopan gitu ya. Coba kita ulangi bagaimana waktu itu Anda maki-maki. Saya mau dengar. Oke. Ya, tapi nggak sama dengan yang di pansus gitu ya. Iya, gimana? Ya, berdiri. Coba. Waktu itu kan Anda kan termasuk pemberontak. Gimana marah-marahnya Pak JK di sini? Dan dia pidato di lapangan. Coba contohkan. Waktu itu Pak JK bersama dengan 9 petinggi negara, termasuk ada Pak SBY. Maaf Pak, waktu itu Pak JK adalah Menko Kesra, Menko Kesra, dan di sini ada ribuan orang. Pura-puranya nih Pak JK dan ribuan orang. Iya, saya bilang bahwa, ini maaf Pak yang mengulangi, Anda tidak tahu penderitaan orang-orang ini gitu ya. Anda orang kaya, Anda dari Jakarta aja nggak bisa berdamai, masa mau damein kami di daerah gitu. Pulang aja gitu kan. Enggak, kurang Batak, ulangi. Itu saya udah jadi orang Poso loh. Nah, itu dia persoalannya. Ya. Itu udah agak ke poso-posoan ya? Iya tentunya. Dulu gitu nggak maki-maki Pak? Oh keras gitu lah. Tentu saya ambil langsung mic. Saya tidak mesti, Menko Kesra tidak bicara waktu itu kan. Langsung saya ambil bicara. Itulah saya bilang, kalau begitu kita berperang aja bisa-bisa nih. Saya bilang, saya kasih kalian peluru masing-masing. Yang Tenten, yang Poso, yang Islam, Kristen, semua kasih peluru. Kasih tambah tentara. Siap. Habis-habisalah. Habis-habis ini daerah ini kalau mau. Saya jadi lihat saja saksi. Wah, diam semua, termasuk dia diam. Dan lupa bahwa kalau kasih peluru bisa mati banyak orang. Akhirnya kalau begitu bicara dengan saya. Baru semua dengan pelan-pelan, iya, kita bicara apa? Bicara damai. Itu aja. Wow, iya. Jadi sekarang Pak Pendeta malu sama Pak JK karena pernah marah-marah maki-maki Pak JK ya? Iya dong. Masa pengusaha yang jadi pendeta, saya yang jadi pengusaha kan gitu kan? Iya. Pikirannya, hatinya gitu loh. Masa pengusaha yang berpikir pendeta? Iya. Pendeta malah berpikir pengusaha gitu ya, preman lagi gitu ya, penjahat gitu ya. Iya, luar biasa. Luar biasa. Nah, Pak Pendeta sekarang sudah ada di sini. Apa yang ingin Bapak sampaikan pada Pak JK? Ya, harapan kami bahwa Pak JK terus untuk mengerjakan rekonsiliasi untuk Indonesia, bahkan untuk dunia ini, itu menjadi penting sekali. Ya, kita harapkan kiprah beliau ya. Benar. Bahwa tidak menjadi duduk lagi di pemerintahan bukan berhenti melakukan apa-apa.